Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadilah dari kelas BC212. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan kesehatan lingkungan yang sering terjadi di sekitar saya. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah PKPD 2 materi kesehatan lingkungan, juga sekaligus memberikan informasi mengenai permasalahan lingkungan dan cara mengatasinya. Sebelum saya membahas mengenai masalah lingkungan yang terjadi di sekitar saya, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesehatan lingkungan. Jadi, kesehatan lingkungan adalah cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang memengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealami dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Adapun tujuan dari kesehatan lingkungan, yakni yang pertama melakukan korelasi, memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian yang kedua, untuk pencegahan, yakni mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia, serta mencegah dari bahaya penyakit. Selanjutnya, ada ruang lingkup kesehatan lingkungan. Yang pertama, penyediaan air minum. Yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah pada tempatnya. Yang keempat, higiene makanan termasuk juga susu. Yang kelima, pengendalian pencemaran udara. Keenam, pengendalian radiasi. 7, kesehatan kerja. Kedelapan, pengendalian kebisingan. 9, perumahan dan pemukiman. 10, aspek cancelling dan transportasi udara. 11, perencanaan daerah dan perkotaan. 12, pencegahan kecelakaan. 13, rekreasi umum dan pariwisata. 14, pengendalian vektor ialah segala macam usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi populasi vektor dengan maksud mencegah atau memberantas penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang mengakibatkan vektor. Kemudian, adapun syarat lingkungan dapat dikatakan sehat. Yang pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut kalau sudah pasti kebersihannya dimasak dengan suhu 1000 Celcius sehingga bakteri yang ada dalam air tersebut mati. Kemudian keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat zat yang diperlukan, contoh oksigen dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat merusak tubuh, contohnya zat CO2. Kemudian yang terakhir ada keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Kemudian saya akan membahas permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar saya, yakni sampah. Pengertian sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Permasalahan lingkungan sampah merupakan permasalahan yang sering kali terjadi di lingkungan sekitar saya, di mana banyak masyarakat yang membuang sampah di sekitar tempat tinggalnya seperti jalanan, selokan, bahkan ke sungai, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini pula dapat terjadi dikarenakan lingkungan saya belum memiliki banyak tempat pembuangan sampah sehingga masyarakat hanya membuangnya di sembarangan tempat. Dampak dari membuang sampah di sembarangan tempat tentu sangat banyak, yakni akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Lingkungan kotor serta polusi sampah bisa membawa dampak buruk baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Dampak buruk lingkungan kotor serta polusi sampah terhadap lingkungan sendiri meliputi banyak hal dan salah satunya adalah pencemaran air.
Pencemaran air dapat terjadi ketika sampah dibuang ke sungai dan bukannya ke tempat sampah. Dan ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh tim pembersihan sampah seperti di daerah terpencil. Misalnya, selain mencemari air sungai, pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air dan tentu saja ini merupakan sebuah kabar buruk mengingat air tanah sangatlah penting bagi manusia. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Sama halnya dengan sampah yang dibakar di pekarangan rumah. Mengingat pembakaran sampah, apalagi sampah anorganik, dapat merusak lingkungan jika dilakukan secara terus-menerus. Yang terakhir adalah solusi dalam menangani masalah sampah, yakni pemerintah harus menyediakan tempat pembuangan sampah lebih banyak lagi agar masyarakat tidak membuangnya di sembarangan tempat. Masyarakat juga dalam hal ini harus diedukasi dan diberikan pemahaman mengenai bahaya membuang sampah di sembarang tempat, juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mengolah sampah, material organik dan anorganik dapat dicegah untuk berakhir menjadi sampah. Dengan metode yang sederhana, material organik dapat diolah kembali menjadi kompos yang begitu kaya nutrisi untuk kesuburan tanah. Pengomposan ini sesungguhnya merupakan hal yang dapat dilakukan dengan mudah sebab sebagian besar sampah di Indonesia, termasuk Bali, berasal dari material organik. Selain kompos, material organik juga dapat diolah menjadi briket dan biogas. Sedangkan material anorganik yang sudah tidak dapat digunakan kembali dapat didaur ulang. Fasilitas daur ulang biasanya tidak terdapat dalam skala rumah tangga, sehingga hal yang bisa dilakukan adalah menjual material anorganik ke bank sampah atau pengepul. Mereka kemudian mengelola anorganik lebih lanjut dengan cara menjualnya ke fasilitas pendaur ulang. Dengan begitu, material anorganik dapat diproses lebih lanjut dan menghasilkan barang-barang yang dapat digunakan kembali. Baik, itulah permasalahan lingkungan yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Thanks for watching, guys.